Bun, gimana rumah lo aman hari ini? Aman-aman, nggak banjir. Rumah gue tuh kayaknya cuman banjir 5 tahun sekali gitu. Kalau rumah lo gimana? Alhamdulillah rumah gue juga aman, tapi tadi sempat dapat kabar gitu kalau ada beberapa teman gue yang juga rumahnya kebanjiran, terus juga termasuk rumah cowok gue juga kebanjiran, tapi masuk ke rumahnya nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi di depannya ya nggak bisa lewat gitu. Syukurlah lo juga nggak kebanjiran dan gue sih berdoa semoga banjirnya cepet surut terus hari ini nggak ada hujan dulu deh ya biar semuanya bisa beraktivitas lagi gitu. Terus juga buat teman-teman yang emang kalau emang kebanjiran semoga kalian baik-baik aja dan hati-hati. Ngomongin soal banjir, lo inget nggak sih Teh waktu kita kejebak banjir di kampus? Inget banget, itu kejadian tahun 2015 kayaknya ya. Iya 2015. Pas zaman-zamannya kita lagi mau refreshing materi buat Asdos MK di kampus. Waktu itu sebenarnya kampusnya lagi libur semesteran gitu. Tapi kita masuk duluan karena kita semester depannya kan mau ngajar gitu. Jadi kita harus belajar lagi bareng-bareng gitu kan Bun ya? Iya bener, lagi refreshing. Aduh, itu tuh harusnya kita nggak ke kampus, tapi bela-belain ke kampus gitu buat belajar, ya ampun. Terus kayaknya seingat gue, waktu kita masih di kelas, maksudnya hari itu pas kita di dalam kelas, kayak ada siapa ya, OB atau apa gitu yang datang ngasih tahu, Bu banjir gitu ngasih tahu ke dosen kita, tapi kita kayak belajar aja terus. Iya, gue juga ingat. Jadi ada orang yang datang gitu buat nge-warning kita awalnya kayak hujannya nggak berhenti berhenti nih, bisa jadi banjir. Pokoknya kayak gitu dia bilang. Terus kayak kita tetap lanjut. Terus udah gitu udah tetap lanjut. Akhirnya dia datang lagi yang kedua kali. Terus dia bilang kayak Bu, ini depan udah banjir loh gitu. Kalau misalkan nggak pulang juga, nanti takutnya malah nggak bisa pulang. Kalau nggak salah dia bilang gitu. Akhirnya kita kayak ngudahin kelasnya gitu. Misalnya dosen kita kayak ngudahin kelasnya. Akhirnya kita pulang deh. Nah, disitulah journey kebanjiran kita dimulai. Tapi ya Bun, pas hari itu lo ada kayak firasat gitu nggak sih kalau ini bakalan banjir atau firasat nggak enak mungkin? Firasat sih nggak ada, cuman waktu itu kayaknya pas jalan ke kampus pun kan lagi hujan-hujan tuh. Kayaknya tuh di rumah gue udah kayak ini beneran pada mau apa beneran kampusnya masuk. Soalnya kan biasanya kampus kita langganan banjir, terus kalau misalkan memang curah hujannya tinggi, kampus kita sering diliburin kan karena waspada gitu kalau misalkan memang akan terjadi banjir. Yang gue inget lagi adalah begitu kita keluar kelas, terus tuh air pelah udah pelan-pelan naik ke atas ini loh, ke atas ke lantai tempat kita ini berdiri. Jadi kayak udah kayak Titanic gue ngeliatnya. Iya benar, dan waktu itu bisa-bisanya kita tuh kayak nungguin dulu gitu nggak sih? Kita nungguin dulu kayak siapa tahu nanti surut atau siapa tahu hujannya reda kayak gitu. Tapi ya gini aja biar kita lebih sistematik nih ya ngejelasinnya. Mending lo cerita dulu versi lo. Nanti kalau ada yang bisa gue tambahin gue akan tambahin dan plus cerita versi gue tuh gimana. Oh, seingat gue, jadi hari itu adalah hari dimana hujan tidak berhenti-berhenti dari malam. Nah, terus pagi itu juga pas gue berangkat ke kampus, itu juga masih hujan gerimis, rintik-rintik gitu. Tapi nggak gerimis yang kecil banget enggak, gede banget juga enggak. Jadi kayak hujan tapi hujan malu-malu gitu deh pokoknya. Terus berlanjutlah sampai di kampus, masih hujan lagi. Oh, pas gue masuk, pas gue turun mobil terus eh, ke kelas itu tuh pas gue turun tuh udah becek ininya apa namanya jalanan parkiran kampus udah becek. Terus habis itu pas di kelasnya masih hujan kan, tapi kita kan kayaknya nggak terlalu denger hujan ya soalnya kita di dalam kelas. Nah terus habis dipanggil sama si bapak-bapak itu, pas kita berdua keluar, ternyata tuh airnya udah merambat masuk gitu, jadi kayak udah kayak Titanic gitu yang pelan-pelan kita dikejar air. Nah setelah itu kita kan kebingungan, kebetulan rumah kita kan searah, maksudnya kalau kita mau naik busway berdua bisa gitu kan.
Terus pas kita mau pulang bareng, pokoknya tuh jalan aja tuh udah susah gitu loh, udah setengah betis di dalam kampus kalau nggak salah. Kayaknya ya, udah setengah betis di dalam kampus gitu, udah jalan udah susah. Terus kayak di depan kampus kita tuh kayak mobil tuh udah nggak bisa lewat sama sekali, kita tuh udah kayak bingung banget gitu loh akhirnya. Gue kan dijemput, gue minta dijemput kan, nah mobil gue itu kayak nggak bisa datang ke kampus, jadi kayak dia tuh ketahan di jembatan Roxy situ. Terus akhirnya kayak gue mikir gue jalan ke sana kali ya gitu kalau nggak salah ya. Terus kita berdua jalan akhirnya kan menyusuri jalanan Grogol itu. Udah di sana rame banget, maksudnya ada orang banyak, air banyak, terus hewan-hewan ngambang juga banyak, ada ular teh. Jangan salah, gue ngeliat ular. Habis itu kayak kita berteduh di eh mana tuh? Kita berteduh di bank ya, di sebuah bank gitu kita berteduh di situ. Nah, disitulah kita baru pisah kayaknya. Kayaknya sih gue waktu itu akhirnya jalan sampai seberang, nyebrang gitu, dibantuin warga juga soalnya udah susah banget jalannya. Habis itu mobil gue kan lumayan tinggi, akhirnya lewat gitu deh. Lewatnya tapi ke jalan Grogol juga Bun, maksudnya sampai ke depan kampus gitu. Ya, akhirnya sampai ke depan kampus. Mobil gue tuh sampai di mana ya? Kan eh hampir, pokoknya gue ketemu mobil gue tuh deket-deket jembatan. Jadi kan kita jalan ke belakang kan, ke daerah, ke arah ini apa namanya, rumah sakit apa tuh, Sumber Waras, ke arah rumah sakit Sumber Waras. Terus gue jalan terus sampai hampir deket-deket jembatan gitu, tapi belum sampai jembatan sih, pokoknya daerah-daerah situ. Habis itu gue nyebrang. Nah, nyebrang di situ deh gue ketemu sama mobil gue. Nah, setelah itu mobil gue eh akhirnya terobos banjir aja gitu loh. Warga-warga tuh udah bilang jangan lewat situ, jangan lewat situ, banjir banjir gitu kan. Terus tapi kayak udahlah, mau lewat mana lagi gitu kan, masa mau muter muter juga nggak bisa kayaknya ya teh ya. Pokoknya akhirnya lewat terus gitu, terobos aja terus. Tapi akhirnya gue sampai rumah tuh udah malam, jam berapa gitu kan, itu siang kejadiannya ya. Jadi tuh kayak muter-muter dulu nyari jalan yang nggak ada airnya. Terus sampai sampai udah mikir apa kita nginep aja gitu ya sebelum nyampe rumah. Pokoknya udah banyak macam-macam skenario deh gitu. Nah, di jalan pun akhirnya masuk ke dalam mobil teh. Jadi waktu itu di daerah mana ya, Daan Mogot apa ya, pokoknya daerah-daerah situ. Udah masuk, emang Jakarta Barat sih, pokoknya udah masuk daerah-daerah situ. Terus tiba-tiba air tuh kayak gitu loh, kaki gue tiba-tiba dingin, ternyata airnya udah masuk mobil. Terus gue kayak waduh gimana nih gitu kan. Terus pas gue lihat ke apa, sebelah jendela gue, kayak ke jendela luar gitu, kayak waduh udah kayak di kapal. Daerah Daan Mogot situ kan malah lebih parah lagi banjirnya kan. Berarti lu lewatin kayak apa tuh Green Garden ya. Green Garden juga kan itu juga parah tuh banjirnya, dia paling lu baru bisa aman itu kayaknya di daerah Kebonjeruk situ ya, Bun. Yang Green Gardens itu tuh udah parah banget kan, makanya kayaknya sih pas lewatin daerah Grogol mobil gue masih aman kan, maksudnya air belum masuk. Cuman begitu udah sampai Daan Mogot, terus Green Garden yang gitu-gitu, daerah-daerah situ udah kayak tiba-tiba airnya masuk-masuk gitu. Nah, gue tuh lupa lewat mana, tapi kayaknya gue tuh nggak lewat jalan yang biasa gitu loh, muter jauh banget. Kayaknya muternya jauh deh, sampai akhirnya gue tuh lewat tol apa ya, apa mana gitu gue lupa, pokoknya gue muternya jauh banget. Gila, 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 perjuangan banget sih pasti. Dan itu pasti gue kebayang panik banget sih kalau misalkan sampai airnya masuk ke dalam mobil. Tapi berarti kan kalau misalkan nerobos banjir gitu, mobil tuh nggak boleh berhenti ya nggak sih? Kayak walaupun lu apa namanya, misalnya kecepatannya tuh yang penting stabil gitu. Kalau misalkan lu lambat ya lu lambat terus, tapi lu bener-bener nggak boleh nginjek rem, bener nggak tuh? Wah, gue nggak tahu deh itu boleh apa nggak, tapi sih kayaknya gue terus jalan gitu loh, nggak ada berhenti berhentinya. Iya nggak ada berhenti berhentinya, soalnya macet juga enggak kan, maksudnya kayak depan gue tuh kayak mobil juga, truk
atau mobil apa gitu yang juga nerobos. Jadi kayak jalan perlahan gitu bareng-bareng, tapi nggak ada macet, tapi pelan banget. Teralat tadi tuh gue jalannya nggak daerah Grogol, tapi nggak lewat yang depan Kiai Tapa, ngerti nggak sih? Jadi kan kalau misalkan pintu depan gerbang kampus kita kan Kiai Tapa itu kan kayak lurus terus tuh langsung yang mau naik masuk ke tol itu. Nah gue nggak lewat situ, gue lewat yang sebelahnya yang sejalan sama si Sumber Waras. Berarti lu jalan yang ke arah Indosiar kan, Daan Mogot sana. Tapi waktu hari itu rumah lo aman bun, gak kebanjiran? Aman, rumah gue aman, gak ada kebanjiran sama sekali. Justru cenderung kering waktu itu rumah gue, aneh banget ya. Ya begitulah, namanya juga lagi banjir ya, maksudnya musibah. Terus itu kalau menurut gue kayak banjir yang 4 tahun atau 5 tahunan sekali itu loh. Dan seingat gue waktu itu lo ke kosan ya, ternyata ya bukan ke rumah ya. Bukan, jadi waktu itu kita tuh sebenarnya pas di kampus tuh bertiga bun, sama Carla juga. Nah terus udah gitu kita kan mau nunggu tuh kayak hujannya agak reda. Nah nggak taunya Carla kayak, gue pulang duluan deh, gue ke kosan duluan. Nah yang ke kosan itu Carla. Terus udah gitu dia pergi ke kosan, kita masih nunggu-nunggu di kampus. Nah setelah itu dia ada ngechat kita kayak, kalian mendingan cepetan pulang gitu soalnya ini banjirnya udah tinggi, dia bilang gitu. Terus dia bilang ini aja gue mau pulang gitu, dia mau pulkam gitu akhirnya, jadi nggak di kosan lagi, nggak di Jakarta lagi gitu, karena takutnya kejebak banjir lama terus kayak nggak bisa makan atau listrik mati gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya barulah di situ kita nerjang banjir ya kan. Dan kalau gue itu kan pulang perginya naik busway. Naik Transjakarta maksudnya. Gue naik Transjakarta dan waktu itu di depan Trisakti itu emang udah tinggi banget kan. Bener kata lo tadi udah selutut gitu, dan Transjakarta itu pun gak bisa lewat. Jangan kan Transjakarta, mobil biasa aja itu kayaknya cuma dikit yang nekat, termasuk kayaknya bokap lo tuh nekat tuh. Nah terus udah gitu kita kan kita udah nerjang itu, kita berhenti di bank ya, di Bank Mandiri. Nah waktu itu gue kalau nggak salah nih ya, gue tuh rada-rada pengen nebeng lu deh bun. Gue pengen nebeng lu, terus gue bilang gue diturunin ke halte busway yang nggak banjir aja, gue bilang gitu. Abis dari situ ya udah gue lanjut busway, lanjut Transjakarta maksudnya. Duh susah kebiasaan ya. Makanya lanjut Transjakarta, tapi ternyata tuh kan kayak ya itu tadi buat nerobos banjir ke tempat kita aja susah kan bun ya mobil ya. Nah terus akhirnya gue waktu itu lagi chattingan sama seseorang gitu ya. Nah terus udah gitu gue juga nggak tahu kenapa kita chatting hari itu. Terus akhirnya gue bilang lah sama dia kayak gue kejebak banjir di kampus lalala ye. Terus gue minta bantuan kayak lo ini nggak lo tuh pakai motor kan, gue bilang gitu. Kalau nggak salah gue udah lupa kata-kata gue gimana, tapi yang jelas gue ngomong gini, kayak gue nanya kalau pakai motor itu lu bisa nerjang apa enggak ke kampus, gue bilang kalau bisa tolongin gue dong buat jemput gue bilang gitu. Terus udah gitu dia bilang kayak ya gue tahu sih cara jalannya buat ke sana tanpa kebanjiran, dia bilang gitu. Nah rumahnya dia itu di Kebonjeruk. Terus akhirnya ya udah tuh gue mau dijemput sama dia. Terus sebelum dijemput tuh gue inget banget gue kayak minta bawain banyak banget barang karena ya gimana, kita udah kebanjiran, udah kehujanan kan bun, jadi kayak udah dekil banget, terus juga bukan dekil lagi, bahkan udah jorok ya, yang namanya air kali meluap gimana sih guys gitu. Nah terus udah gitu akhirnya gue dijemput dan gue dibawain beberapa peralatan untuk gue bersih-bersih, dan itu gue ketemuannya di warung Kito ya kalau nggak salah namanya, atau apa ya, ya warung Kito yang Tawakal. Nah jadi gue dari bank itu kalau nggak salah Bank Mandiri yang Grogol deh. Nah dari bank itu kan kita kayak gue tinggal kayak belok ke gang si ininya kan, gang Tawakal situ.
Nah itu tuh pun masih nerjang banjir gue, masih jalan juga sama kayak lu gitu, masih jalan juga sampai akhirnya di deket-deket warung kita tuh baru itu nggak banjir gitu. Baru deh gue bebenah di situ, terus gue pulang. Jadi gue pulang dianterin sama dia gitu. Tadinya gue tuh mau pulang kayak rumahnya dia kan di Kebon Jeruk, terus gue bilang ya udah gue sampai halte Kebon Jeruk aja gitu. Jadi abis itu gue bisa lanjut sendiri pulang. Tapi ternyata gue malah dianterin deh sampai pulang gitu ceritanya. Dan gue nyampe rumah itu nggak malam sih, gue sore aja. Mungkin karena ya pakai motor juga kali ya, lebih cepet dan kayak lebih bisa nerobos jalanan yang kecil-kecil gitu yang nggak kena banjir gitu. Nah, kalau untuk jamnya gue inget banget waktu itu kita tuh kumpul di kampus tuh kayak jam 8-an, terus kita pulang tuh kayak jam 11-an gitu Bun. Terus habis itu kita nunggu, akhirnya sampai sore deh. Jadinya kita bisa baru pulang. Gitu cerita gue. Oh iya iya gue ingat waktu itu ada Carla juga. Terus waktu itu kita eh nunggu. Iya benar-benar gue ingat kok. Dan itu sih salah satu pengalaman yang paling apa ya, berkesan apa ya, nggak terlupakan gitu sih buat gue, karena kan apa, kita banjir-banjir di jalan gitu loh, dan gue waktu itu takut takut sebenarnya gimana gue baliknya gitu kan. Terus eh cuman untungnya tuh waktu itu banyak warga, mungkin mereka kasihan kali yang lihat gue yang pelangak pelongo di pinggir jalan gitu, akhirnya ngebantuin gue pas mau nyebrang, dibantuin pas apa, kayak di apa ya, banjir deh yang gitu, yang kayak menghibur gitu loh, gitu sih. Jadi berasa banget ya kalau orang Indonesia tuh kayak saling bantu-membantu sebenarnya. Kalau misalkan ada musibah kayak gitu-gitu. Tapi ya Bun, gue inget banget waktu itu gue balik duluan sih emang baru lu. Dan gue juga kayak bingung gitu loh, gue mau ngajak lo gimana, masa kita bertiga naik motor, terus udah gitu bawaan kita juga kan lumayan ya gitu. Jalannya juga nggak deket gitu, nggak kayak dari apa Grogol ke kosan gitu, nggak kayak dari kampus ke kosan maksudnya gitu. Tapi ya tadi kan lo bilang kalau lo juga pernah banjir yang 5 tahunan gitu. Ceritain dong pengalaman lo yang paling berkesan pada saat banjir tapi itu di rumah. Banjir paling berkesan itu waktu tahun lalu yang tanggal 1 Januari 2020. Itu lumayan berkesan sih, kayak gue malamnya masih melihat kembang api hahaha, terus pas pagi-paginya bangun, gue turun ke bawah, itu tuh udah air tapi nggak sampai tinggi banget. Kalau rumah gue tuh cuman mana ya, apa tuh namanya, yang di semata kaki doang, cuman lumayan rempong. Yang kasihan itu rumah kakak ipar gue, jadi kita tuh satu komplek cuman beda blok gitu loh, beda blok. Nah terus rumah kakak ipar gue tuh kan orangnya lagi pergi, mereka kan tahun baruan di luar gitu. Terus pas gue lihat apa namanya, rumahnya itu pas pas kan dilihat dari CCTV, rumahnya tuh kayak ngambang gitu loh, bukan rumahnya ngambang, perabotannya ngambang. Rumah perabotannya ngambang gitu loh, terus kebolak-balik gitu, serem banget. Oh my god, sampai ngambang-ngambang itu tuh berarti kan lumayan ya banjirnya. Dan berarti walaupun beda blok, lumayan jauh nih perbedaannya. Tapi emang pas Januari 2020 itu yang habis tahun baruan banjirnya tuh luar biasa banget di Jakarta. Dan gue inget juga kalau banyak gitu loh updatean, kayaknya hampir semua orang di Instastory gue tuh kayak ngupdate mereka lagi kebanjiran gitu. Itu emang parah banget sih. Dan bener, orang-orang juga banyak yang lagi keluar kota atau lagi nggak di rumah lah gitu ya, namanya juga tahun baru ya, liburan gitu kan, banyak juga yang ambil cuti tambahan gitu. Jadi orang-orang tuh pada datang ke rumahnya harus ngeberesin gitu loh, gila, gak kebayang banget. Iya, jadi ibaratnya kayak lo habis liburan senang-senang, terus balik ke rumah tuh langsung dikasih seabrek kerjaan gitu. Kayak lo tau kan kalau banjir tuh lumpurnya kayak apa. Itu sekarang kayak lebih was-was gitu tau kalau mau liburan musim hujan. Dan gue pun kemarin pas hujan deras-deras kayak gitu, kayak apa namanya, nengokin lantai bawah gitu loh. Naik gak ya, naik gak ya, naik gak ya gitu. Iya, apalagi kalau hujannya nggak berhenti-berhenti kayak gini. Dan sekarang aja nih
Malam ini di rumah gua masih hujan, ini dari tadi jam 8-an sih kira-kira hujan, sampai sekarang belum reda-reda juga hujannya. Tapi ya semoga di Jakarta curah hujannya menurun. Maksudnya nggak apa-apa hujan, tapi jangan yang seharian gitu ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa aja. Dan pastinya buat teman-teman semua juga jangan buang sampah sembarangan biar kalau misalkan kayak gini banjirnya nggak makin parah guys gitu. Terus pesan gue juga untuk teman-teman yang mungkin rumahnya lagi kebanjiran atau tadi pagi kebanjiran, stay safe ya kalian semua. Terus juga pastiin makan jangan sampai skip makan. Apapun itu, mau cuman roti doang atau goreng telur gitu-gitu, pokoknya harus tetap makan biar kalian juga tetap sehat gitu. Lo ada pesan-pesan gitu nggak Bun buat teman-teman kita? Jadi jujur sebenarnya hari ini temen gue ada yang sedang terjebak banjir sih. Dia nggak bisa kemana-mana karena kompleknya tuh udah terendam banjir gitu. Untungnya nggak masuk ke dalam rumah. Cuman kan mau makan apa, bingung kan kalau lagi kondisi kayak gini. Mau pergi nggak bisa, mau pesen juga nggak bisa, ada yang dateng nganterin. Jadi menurut gue sih kalau lagi musim-musim kayak gini, banyak-banyakin stok makanan gitu loh. Indomie kah, nugget kah, nasi kah, apakah gitu. Jadi walau nggak bisa kemana-mana, tapi seenggaknya kita nggak kelaparan dan nggak bingung-bingung banget. Bisa lah kalau misalkan udah ada stok makanan, kita chill di dalam rumah sambil nonton apa gitu. Dan kalau misalkan udah nyetok makanan nih, terus kayaknya sadar kira-kira tetangga sebelah tuh ada makanan nggak ya gitu, maksudnya peduli aja gitu loh. Seenggaknya kan walaupun kalian nggak bisa bawa kendaraan keluar, bisa kan jalan misal walaupun harus nerobos sedikit-sedikit, seenggaknya eh, kita memastikan bahwa orang-orang sekitar kita juga dalam keadaan baik-baik aja. Wah, keren banget nih sarannya. Pokoknya buat teman-teman semua, stay safe dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian hadapi sekarang. Jangan patah semangat dan stay healthy juga. Kalau gitu kita udahin aja untuk podcast kali ini, podcast WhatsApp kali ini. Kita bakalan balik lagi di episode berikutnya ya. Thank you all. Thank you, stay safe and jaga protokol kesehatan. See you.